Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa pastinya, pasti sehat, pasti kuat, dan pasti semangat. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur karena hari ini kita pun masih dipertemukan untuk ibadah KKR kita Cijantung di kelas tanggung dan remaja. Untuk itu kita naikkan pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, ke padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Luar biasa berkat Allah yang maha kuasa. Untuk itu kita bersyukur, berterima kasih dengan menaikkan doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di mana pada hari ini kami masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi waktu untuk bertemu dengan adik-adik KKR kami walaupun dengan rekaman ya Bapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan menguasai mereka untuk mendengarkan firman yang akan kami mulai nantinya. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua pelayan-pelayan KKR juga Bapa, sehingga kami juga boleh memberikan firman ini dengan lebih luar biasa lagi. Di dalam nama putramu kami berdoa. Amin. Luar biasa ya adik-adik semuanya, jika pada minggu kedua ini kita juga masih diberikan tetap kesehatan, pasti adik-adik KKR juga sudah menyelesaikan PAT-nya, sudah sedikit tenang walaupun boleh ujian dari rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik tanggung dan remaja, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita ambil waktu sebentar, kita mau berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, berkat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami juga pelayan-pelayan KKR masih diberi kesehatan bersama adik-adik kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah dari Engkau Tuhan, sehingga kami juga boleh dimengertikan oleh Engkau dan adik-adik kami juga boleh mengerti Tuhan.
Tuhan berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati juga adik-adik kami beserta keluarga, sehingga adik-adik kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, pada kesempatan ini kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Lalu ada juga dari kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Abang akan bacakan dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dulu. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing lainnya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Lalu kita akan baca dari kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Allah menuntun umatnya menyeberangi laut Teberau. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Terima kasih. Baik adik-adik, pada kesempatan ini, pada minggu ini tema kita mengangkat tentang kemahakuasaan Tuhan. Tuhanku hebat. Tadi kalau kita baca dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, ada suatu peristiwa pernikahan di kota Kana di Galilea. Sama halnya seperti kita orang Karo menghadiri pesta pernikahan adat Karo. Lalu apa yang terjadi di peristiwa pernikahan itu? Mungkin kita sudah sering baca, sudah sering dengar bahwa di situ mukjizat Yesus pertama kali. Begitu yang ditulis oleh Yohanes. Yang mau kita lihat, Yesus bersama para murid dan saudaranya beserta ibunya diundang ke pesta pernikahan di Kana. Kalau kita lihat dari kitab Yohanes bahwa ada hubungan erat pernikahan itu dengan keluarga Yesus. Di mana kita lihat
Ibu Yesus, Maria Ibu Yesus sangat disibukkan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa biasanya pesta orang Yahudi itu berlangsung 7 hari. Dan para tamu undangan itu harus diberi makan dan minum. Ibu Yesus mengetahui bahwa anggur yang disediakan di pesta tersebut sudah mulai habis. Dan dia sudah mulai panik. Bayangkan. Dan kita tahu bagaimana hubungan itu erat. Karena kita baca di kitab Yohanes 2 ayat 1-12 bahwa setelah pernikahan di Kana, Yesus berangkat bersama murid saudara ibunya. Artinya, peranan ibu Yesus di situ sangat penting. Kenapa sih bukan mempelai laki-laki yang sibuk mencari kekurangan anggur, malah ibu Yesus yang sibuk. Artinya, posisi ibu Yesus di situ punya peranan penting. Sama halnya dengan kita di pesta adat Karo. Ketika posisi kita sebagai anak beru, kita harus mempersiapkan bagaimana agar supaya pesta itu berjalan dengan baik. Agar supaya pesta itu nanti boleh diceritakan oleh orang banyak itu yang positif. Jadi akan dibuat sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ada kekurangan makanan atau bahkan minuman. Bayangkan nanti kalau ada orang yang datang ke sebuah pesta lalu mereka hadir, mereka tidak diberi minum atau diberi makan, mungkin mereka akan bercerita yang enggak kepada orang lain. Oh, gimana ya pesta itu? Saya datang tidak disajikan makan dan minum. Nah, itu yang dikhawatirkan Maria Ibu Yesus. Sehingga Maria Ibu Yesus mendatangi anaknya. Itu kita lihat di ayat yang ketiga. Bahwa Maria mendekati anaknya dan memohon kepada anaknya bahwa ya seperti yang dia ketahui bahwa anggur ini kurang. Jadi dia minta bantuan kepada anaknya supaya memberikan solusi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada ibunya di ayat yang keempat? Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Nah, Yesus berkata kepada ibunya bahwa apa yang diinginkan ibunya pada saat itu belum bisa dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus harus sejalan dengan Bapaknya di surga. Ini artinya apa, adik-adik? Bahwa ketika kita memohon, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas permintaan kita. Jadi kita tidak bisa, Tuhan kabulkan dong sekarang, kabulkan permintaanku. Tidak bisa. Bukan kehendakku yang terjadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita. Itu yang boleh kita ambil. Lalu, Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, ya udah, ikutin aja apa yang nanti disuruh Yesus kepada kalian. Maka para pelayan pun mengambil tempayan-tempayan, lalu Yesus menyuruh mereka mengisi dengan air. Bayangkan apa yang di pikiran pelayan itu. Kok kita kekurangan anggur, malah diisi dengan air. Kita aja juga pasti bingung, karena mereka belum mengenal Yesus. Lalu mereka pun mendengarkan bagaimana perintah Maria kepada mereka. Harus mendengarkan dan menjalankan seperti Yesus katakan. Maka para pelayan pun mengisi tempayan itu dengan air bersih, lalu membagikannya kepada yang punya pesta. Mukjizat itu terjadi, bahwa air berubah menjadi anggur, seperti yang ditulis oleh Yohanes. Dan Yohanes juga menyaksikan itu. Lalu, apa yang dikatakan oleh yang punya pesta? Dia juga terkagum. Dari mana ini anggur? Bahwa anggur yang dia rasakan itulah anggur yang terbaik. Tadi kalau kita baca dalam kitab Yohanes 2:1-11, bahwa di dalam perjamuan itu kerap sekali biasanya anggur-anggur yang baik itu disajikan pertama kali. Lalu setelah pengunjung itu puas minum, baru anggur kualitasnya menurun yang disajikan. Tetapi apa yang dikatakan yang punya pesta kepada Yesus? Bahwa anggur yang disajikannya adalah paling terbaik. Artinya apa, adik-adik? Ketika kita meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan itu tidak pernah memberikan dengan setengah jadi atau sesuatu yang tidak baik. Tetapi Tuhan memberikan dengan sempurna.
bayangkan, kita saat ini tahu bahwa kondisi di luar sana sangat mengerikan bagi kita. Kita dibatasi untuk keluar, dibatasi untuk bersosial dengan tetangga. Tetapi apa? Harus kita ambil yang baik. Bahwa ketika kita untuk tidak keluar, untuk menghindari hal yang baik, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati kita. Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa. Kalau kita bayangkan banyak saudara-saudara kita yang terkena corona, mereka sangat lemah di rumah sakit. Nah, ini tugas kita untuk mendoakan saudara-saudara kita ini. Lalu kalau kita angkat dari kitab Keluaran 14 ayat 21-22, bagaimana Allah memakaikan Musa membebaskan bangsa Israel. Kalau secara logika, tidak ada satupun di bumi ini yang bisa membelah laut. Tetapi kuasa Allah bekerja kepada Nabi Musa. Bagaimana dia bisa membelah laut Teberau. Sehingga bangsa-bangsa Israel itu dapat melintas. Itu membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Tadi dalam kitab Yohanes 2 ayat 1-11 juga Yesus menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Dia bisa merubah air menjadi anggur. Seperti lagu kita tadi, betapa tidak kita bersyukur. Ya. Bagaimana kita memungkiri bahwa Tuhan tidak punya kemahakuasaan? Kita lihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sungguh luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa mengimbangi Tuhan. Itu membuktikan Tuhan satu dan hanya satu-satunya yang punya kemahakuasaan itu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, dari peristiwa pernikahan di Kana ini, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, ada beberapa hal yang perlu kita ingat adik-adik. Yang pertama, ketika kita memohon kepada Tuhan, ingat, bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi pada kita. Ingat, yang kedua, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek. Tuhan selalu memberikan yang sempurna. Bagaimana Dia merubah air menjadi anggur? Anggur itu sangat sempurna. Yang ketiga, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Sama halnya dengan peristiwa pernikahan di Kana ini. Jadi peran Maria ibu Yesus juga penting. Dia mau tahu apa yang kurang. Supaya apa? Supaya momen ini, pernikahan ini tidak memalukan. Tidak membuat aib bagi tamu-tamu yang datang. Jadi tadi dia bilang, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak pernah dipermalukan. Jadi adik-adik, itu kesimpulannya yang bisa kita dapatkan, bahwa tidak hanya di pernikahan di Kana ini, tapi banyak mukjizat dilakukan Yesus. Tapi bagaimana kita diminta untuk percaya dan percaya lagi kepada Tuhan, bahwa ini semua tercatat di dalam Alkitab. Jadi kepada adik-adik di rumah, walaupun saat ini kita tidak bisa lagi bebas seperti bulan-bulan yang dulu, tapi bukan kita tidak bisa berkreasi. Ingat, Tuhan memberikan akal budi supaya kita pakaikan. Jadi untuk adik-adik ke depannya tetap selalu di rumah, jaga kebersihan, sehingga jaga jarak dan patuhi segala protokol dari pemerintah. Amin. Mari kita ambil waktu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah membahas dari kitab Yohanes bahwa Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya dengan merubah air menjadi anggur. Kami percaya dan kami yakinkan itu bahwa Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Dan bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, pelayan-pelayan KKR, juga adik-adik kami di rumah, agar hari-hari ke depannya juga boleh dapat mengikuti kebaktian. Dan kami juga boleh dapat Tuhan
mengertikan akan firman Tuhan, sehingga boleh apa yang boleh kami sampaikan, adik-adik kami juga boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Jona dengan luar biasa. Bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Siapkan hati dan diri kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persembahkan yang kita sisihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menyanyikan lagu PE kita 315, Simpar Tuhu Pemerendu. Merindu jujur kenduka manmaku termengkakal ukurku laku lupa ia sate halo kendu oh Tuhanku persembahan anakmu usekan lapas berteduhi perpuluhan. Kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami masih mengucap syukur atas kasih Tuhan. Hingga di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kami boleh mendengarnya Bapa, berkati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami semua anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui diakonia di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, limpahkan mereka rezeki sehingga mereka juga lebih dapat memberikan yang terbaik dari mereka yang punya. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, Bapa kita yang kekal, di mana kasih-Nya yang sempurna selalu menyertai hidup kita walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan hati kita, tapi kasih Tuhan selalu sempurna bagi kita. Kita angkat pujian sebelum doa syafaat Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Layak aku untuk dapat memanggil-Mu Bapa, Kau beri aku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa
Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita siapkan waktu untuk kita berdoa syafaat dan akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pelayan-pelayan KKR untuk dapat mengabari firman-Mu kepada anak-anak kami, tanggung dan remaja di rumah. Tuhan, terima kasih oleh karena berkat kesehatan yang Tuhan beri, kami juga selalu dimampukan untuk terus dapat melayani adik-adik kami. Begitu juga dengan adik-adik kami, Tuhan boleh berkati kesehatan, juga kesehatan orang tua. Tuhan berkati juga pekerjaan orang tua, Tuhan boleh tambah-tambah rezeki, sehingga melalui rezeki yang Tuhan berikan, boleh juga menambah berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga segala rencana yang boleh dikeluarkan pemerintah buat persekolahan adik-adik kami ke depannya, agar boleh dapat berjalan dengan baik dan aman. Tuhan, kami mau serahkan bahwa dengan situasi yang ada di negara kami maupun di seluruh dunia, Engkau tahu Tuhan bahwa bagaimana oleh korban COVID-19 telah banyak memakan korban. Tuhan berkati kami ke depannya, berkati bangsa ini, berkati pemimpin kami dari yang tinggi, pusat maupun yang ke daerah. Berkati mereka akan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengambil suatu keputusan yang baik bagi masyarakat Indonesia. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami, terkhususnya Runggun GBKP Cijantung, yang pada saat ini ada yang kurang sehat. Tuhan boleh berkati dia, jamah tubuhnya, Tuhan berkati obat, berkati orang yang menemani dia, agar saudara-saudara kami cepat sehat dan boleh bergabung bersama kami Tuhan. Tuhan berkati juga segala usaha orang tua. Engkau tahu Tuhan di masa-masa sulit ini, tapi kami percaya bahwa padamu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, kami khususnya mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dia termasuk ODP, PDP atau bahkan saudara-saudara kami yang terkena penyakit Corona Tuhan. Beri kekuatan dan kesembuhan kepada mereka Tuhan, juga kepada keluarganya. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar semakin hari semakin banyak saudara-saudara kami yang sembuh dari COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati juga TNI Polri, tenaga medis yang bekerja siang dan malam tanpa memandang lelah. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Berkati mereka agar mereka juga tidak lelah untuk boleh mengobati saudara-saudara kami. Begitu juga kepada Bapak TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan stabilitas keamanan negara kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dan kedepannya juga dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita tutup doa syafaat kita, marilah kita ucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kami dari Bang Wira, Bang Jona, Bibi Nanda Marco mengucapkan selamat hari Minggu. Semangat, sehat, tetap di rumah, menjuah-juah. Ingat, gunakan selalu masker jika Anda ingin keluar dan lebih baik tinggal di rumah. Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Terima kasih, ikutin terus protokol dari pemerintah. Dah.